never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Alasan Honda mau beri kontrak 2 tahun ke Luca Marini meski harus persulit hidup di bursa transfer MotoGP 2024. Manajer tim Honda, Alberto Puig, menjelaskan alasan Luca Marini mendapat kontrak 2 tahun dari Repsol Honda walau penawaran awalnya cuma 1 tahun. Kedatangan Luca Marini ke Repsol Honda mulai MotoGP 2024 mendapat sorotan yang tak kalah tajam dari keputusan pendahulunya, Marc Marquez, membelot ke Gresini. Sebab, Marini meninggalkan posisinya sebagai pembalap motor Ducati, pabrikan yang sedang mendominasi di MotoGP untuk pindah ke Honda yang sedang mengalami krisis. Dalam 2 tahun terakhir, Ducati bahkan selalu menuai 4 kemenangan di setiap musim dari pembalap tim satelit bermotor lama. Adapun Marini, musim lalu dia mampu mencetak 2 hasil podium dengan pencapaian terbaik adalah finish kedua pada MotoGP Amerika. Keberanian Marini tidak terlepas dari ambisi untuk melakukan sebuah pembuktian. Marini sendiri pernah bilang bahwa ia ingin terlepas dari bayang-bayang sang kakak yaitu legenda balap, Valentino Rossi. Sejak 2018, Marini memang selalu memperkuat tim bentukan kakak tirinya tersebut yaitu VR46. Marini pula yang pertama kali membawa bendera VR46 ke kelas para raja. Lebih mengejutkannya lagi, Honda bersedia untuk menyanggupi permintaan Marini agar mendapat kontrak selama 2 tahun. Padahal secara prestasi Marini tidak istimewa. Bahkan di antara pembalap Ducati dalam 2 tahun belakangan, cuma dia yang belum pernah menang lomba. Honda sebelumnya kekeh dengan tawaran kontrak selama 1 tahun kepada calon pengganti Marc Marquez. Kontrak 1 tahun disinyalir menjadi cara Honda untuk menyesuaikan diri dengan siklus kontrak para pembalap top yang mayoritas selesai pada 2024. Termasuk di antaranya adalah Marc Marquez sendiri yang membuka peluang untuk kembali ke Honda di masa mendatang. Sebagaimana diberitakan The Race, hal ini dikonfirmasi rider tim satelit Aprilia, Miguel Oliveira, yang sempat masuk dalam radar Honda. Padahal, dibanding Marini, Oliveira lebih mentereng dengan catatan 5 kemenangan di kelas para raja dan pengalaman memperkuat tim pabrikan KTM. Lantas apa alasan Honda memberikan kontrak lebih panjang kepada Marini? Dia adalah pembalap yang datang dari tim Ducati, kata Puig kepada DAZN. Jadi, entah Anda suka atau tidak, dia akan memberikan kami informasi. Dan juga, karena situasi dan segala sesuatu yang terjadi dengan Marc, tidak ada banyak pilihan lainnya. Kami kemudian menganalisis, dia menunjukkan ketertarikan, dengan proyek Honda, dia yang menghubungi kami. Dia adalah pembalap pertama yang menunjukkan ketertarikan dalam melihat adanya peluang-peluang. Kami mempelajarinya dan berpikir bahwa dia adalah pilihan yang bagus, tandas Puig. Salah satu keunggulan Marini adalah daya analisisnya dan komunikasi. Selain itu, pembalap bertubuh jangkung itu juga pernah mengaku sensitif dengan motornya. Diyakini kualitas ini akan berguna bagi Honda yang sedang berusaha bangkit. Pengetahuan besar Marini dengan motor Ducati bahkan diakui sendiri oleh Johann Zarco, rider lain yang hijrah dari skuad pabrikan Borgo Panigale menuju Honda. Dia orang yang sangat teknis, jadi dia punya banyak metode, ujar Zarco yang akan memperkuat tim satelit, LCR Honda, selama 2 tahun ke depan, dikutip dari The Race. Saya pikir meski saya lebih lama setahun di Ducati daripada dia tahu Ducati dengan lebih baik daripada saya. Marini sendiri menunjukkan performa yang cukup oke dalam sesi pertamanya bersama motor Honda RC213V di tes MotoGP Valencia. Dia menjadi pembalap Honda dengan catatan waktu tercepat yaitu 1 menit 29,956 detik dalam tes pasca musim pada Selasa kemarin di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol. Kode kiamat Dani Pedrosa, senyuman pertama Marc Marquez bareng Ducati jadi tanda buruk MotoGP. Dani Pedrosa menyoroti debut yang dilakukan Marc Marquez di atas motor Ducati pada sesi tes MotoGP Valencia belum lama ini. Marquez menjadi perbincangan hangat saat dirinya tampil dalam sesi tes MotoGP Valencia di sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol awal pekan ini. Kesempatan tersebut menjadi momen debut baby alien mengendari motor Ducati Desmosedici GP23 sejak resmi pindah ke Gresini Racing.
Putaran-putaran pertama Marquez di atas motor pabrikan Italia itu dijalani dengan mengesankan dengan menduduki 3 besar dalam Teamship. Tidak berhenti sampai di situ saja, rider berpaspor Spanyol tersebut bahkan melejit dan membuktikan dirinya belum habis. Melalui upayanya yang berbuah manis, Marquez sempat merangsek dan menempati posisi pertama sebagai pembalap tercepat. Akan tetapi, dia akhirnya menuntaskan agenda ini dengan menduduki urutan keempat melalui raihan waktu lap terbaiknya 1 menit 29,424 detik. Peraih 8 gelar juara dunia itu hanya memiliki gap sebesar 0,1 detik saja dari Maverick Vinales, Aprilia, di urutan pertama. Dengan hasil ini, tidak sedikit pihak yang menyanjung keberanian Marquez untuk pindah dari Honda ke Gresini Racing. Pembalap 30 tahun tersebut sebelumnya memang mengalami masa sulit bersama tim pabrikan asal Tokyo, Jepang itu. Keluhan kinerja motor RC213V yang tak juga membaik membuat Marquez berani untuk mengakhiri kerjasama yang sudah terbangun selama 11 musim. Ya, berada di Gresini Racing yang memiliki motor terbaik di grid saat ini membuat Marquez kembali menampakkan senyumnya. Senyuman itu seolah menjadi tanda bahwa dia siap bersaing di papan atas lagi usai mengalami masa sulit dalam beberapa musim terakhir. Sebagai mantan rekan setim di Repsol Honda, Dani Pedrosa menyadari hal tersebut, di mana ini bisa menjadi titik balik Marquez. Sama seperti orang lain, Little Spaniard juga penasaran untuk menyaksikan debut Marquez di atas motor Ducati. Seperti orang lain, saya juga ada di sana karena ingin melihatnya mengendarai motor itu dan penasaran dengan performanya, ucap Pedrosa. Lebih lanjut, pria yang kini bekerja sebagai test rider KTM tersebut juga menyoroti senyuman yang sempat terlihat di wajah Marquez. Di mata Pedrosa, senyuman Marquez usai pertama kali menggeber motor Ducati bisa menjadi pertanda buruk bagi MotoGP. Senyuman tersebut seolah menjadi pertanda buruk bagi para pembalap lainnya karena Marquez berpeluang mengulang dominasinya lagi. Hal pertama yang kami lihat adalah senyumannya setelah putaran pertamanya, kata Pedrosa menjelaskan. Itu bukanlah menjadi kabar baik untuk kompetisi ini, imbuhnya. Bisa gabung VR46 Racing Team di MotoGP 2024, Fabio Di Giannantonio ngebet sungkem ke Valentino Rossi. Pembalap Italia, Fabio Di Giannantonio, benar-benar bersyukur bisa balapan bersama VR46 Racing Team di MotoGP 2024 mendatang. Meskipun hanya mendapat kontrak setahun dari VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio sangat berterima kasih dengan Valentino Rossi selaku bos tim. Sayangnya semenjak Valentino Rossi hadir di MotoGP Valencia 2023 untuk memilih langsung pembalap VR46 Racing Team, Di Gia masih belum mendapat kesempatan untuk berterima kasih. Di Gia mengaku masih belum mendapat kesempatan untuk berbicara secara pribadi dengan legenda MotoGP tersebut. Maka dari itu, pembalap bernomor 49 ini berkeinginan untuk sungkem langsung ke The Doctor jika ada kesempatan. Aku ingin bertemu dengannya secara pribadi, untuk mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya, kata sang rider, dilansir dari Corse di Moto. Tentu selalu bagus bisa bersama Valentino, jelas pembalap kelahiran Roma, Italia, pada tanggal 19 Oktober tahun 1998 silam ini. Selain ingin sungkem dan berterima kasih, Di Gia juga ingin belajar langsung dengan juara dunia 9 kali tersebut. Mereka adalah tim kerja yang solid, yang selalu kukagumi atas apa yang mereka lakukan, lanjutnya. Tentu selalu ada hal yang bisa dipelajari dari Valentino. Jelas Di Gia yang juga mengaku mengidolakan sosok ayah satu anak tersebut. Sekarang ambisi Di Gia di tim milik Rossi adalah mengulangi pencapaian impresifnya seperti saat membela tim Gresini dalam beberapa race terakhir. Dengan begitu ia bisa membalas kepercayaan The Doctor dengan sebuah prestasi yang membanggakan. Ini kesempatan besar karena aku masih bisa bekerja dengan motor Ducati. Aku bisa belajar banyak di tim ini, tegas Di Gia. Jadi pembalap terkencang Honda, Alberto Puig, Luca Marini memang cocok untuk Honda. Melihat hasil tes MotoGP di Valencia kemarin, Luca Marini langsung menjadi pembalap tercepat di antara para pembalap Honda lainnya. Pada tes MotoGP kemarin,
Marini menduduki posisi 10 dalam daftar catatan waktu, dan menjadi pembalap Honda terbaik. Menjajal motor RC213V selama 72 lap, ia mencatatkan waktu 1:29,956 detik, tertinggal 0,703 detik dari Maverick Vinales. Alberto Puig langsung berkomentar bahwa ternyata Marini cocok di atas motor Honda. Manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, menyatakan bahwa Luca Marini menjalani debut pertamanya di atas motor Honda dengan hasil yang baik. Awalnya Puig dan HRC tak mengira jika Luca Marini yang akan menjadi pengganti Marc Marquez. Lewat MotoGP.com pada Selasa, tanggal 28 November tahun 2023, yakni pada debut Marini bersama Repsol Honda dalam tes pasca musim di Valencia, Puig membeberkan bahwa Marini lah yang menawarkan diri untuk jadi pengganti Marquez. Keterbatasan opsi membuat HRC melihat Marini sebagai pilihan ideal. Ia adalah orang pertama beserta grupnya yang mendekati kami usai kabar soal Marc tersebar. Jadi, kami didekati oleh mereka dan itu menarik. Jujur saja, tadinya tak banyak opsi, karena kebanyakan pembalap kurang lebih sudah nyaman dengan timnya masing-masing, kisah Puig. Luca punya kemungkinan untuk melakukannya dan progresnya berjalan baik dalam beberapa tahun terakhir. Kami pun mempelajari progresnya dan memutuskan ia bisa menjadi opsi yang baik jika mempertimbangkan situasi yang ada, lanjutnya. Pengalaman Luca sangat penting. Hal pertama dan prioritas kami saat ini adalah mengembangkan motor. Kami jauh dari tempat seharusnya kami berada, dan itu sudah jelas, ungkap Puig, yang menjabat sebagai manajer tim Repsol Honda sejak 2018. Prioritas kami adalah mencari kemajuan dalam pengembangan motor untuk musim depan dan selanjutnya. Kami mencoba membentuk tim baru, struktur baru, dan organisasi baru yang bisa membantu pengembangan ini, tutupnya.